Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. My beloved student, how are you today? Semuanya sehat ya anak-anak? Semoga yang online atau offline selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada siang hari ini di hari Jumat yang penuh berkah, Ustazah sedikit ingin menyampaikan nasihat tentang hidup hemat. Hemat adalah sikap hidup yang mampu mengatur harta benda yang dimilikinya agar berguna sesuai kebutuhan. Dikarenakan anak-anak, kebutuhan manusia tidak kenal pangkal ujungnya, maka pola hidup hemat harus mengedepankan skala prioritas sebagai pijakannya agar dapat terarah dan terencana. Kodrat manusia, sifat manusia tidak akan pernah puas dengan satu yang kita miliki. Apapun yang kita miliki, apabila kita melihat ke depan, kita ingin membelinya lagi dan ingin memilikinya lagi. Sebagai contohnya, apabila kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari pada saat bulan Ramadan, seharian kita puasa tidak makan dan minum. Ketika menjelang adzan maghrib, kita melihat berbagai menu makanan yang ada di jalan, seolah-olah memanggil kita untuk membeli semuanya dan mengisyaratkan kita bisa memakan semuanya. Padahal yang terjadi ketika pada saat adzan, kita hanya cukup satu makan saja. Menu makanan yang kita makan insya Allah sudah mengenyangkan perut. Tapi pada saat kita beli semuanya, kita borong. Sisanya yang tidak kita makan, itu adalah mubadzir anak-anak. Contoh yang kedua, setiap pagi kita dibawakan bekal oleh orang tua kita. Kita disiapkan makanan yang sehat dan bergizi. Namun pada saat bel istirahat berbunyi, kita masih bingung, berlari-lari untuk membeli berbagai menu makanan yang ada di kantin. Padahal bekal dari orang tua kita belum kita makan. Maka dari itu anak-anak, berlebihan adalah sikap yang tercela. Seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, makanlah, bersedekahlah dan berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan tidak angkuh. Hadis di atas anak-anak memiliki nilai yang sangat tinggi, sebagaimana Rasulullah pada zaman dahulu sebagai pemimpin umat manusia telah mencanangkan hidup hemat dan bersahaja dalam kesehariannya. Beliau tampak sederhana, tidak glamor, tidak boros dan tidak berlebihan dalam menggunakan fasilitas-fasilitas yang dimilikinya. Bahkan masalah air anak-anak, ketika beliau wudhu, Rasulullah SAW mengingatkan para sahabatnya untuk menghemat semaksimal mungkin. Hemat itu bukan berarti kikir. Ada sebagian orang yang memahami hidup hemat dengan kekikiran. Ia merasa berat mengeluarkan hartanya, mendukung kegiatan ibadah, membantu fakir miskin, menyantuni yatim piatu, dan menolong orang-orang yang membutuhkan. Ia berkeyakinan bahwa hartanya akan bertambah banyak jika dikelola dan dikumpulkan tanpa sepeser pun diberikan dengan orang lain. Ia menganggap hal itu sebagai bentuk penghematan, tapi pada kenyataannya itu adalah kikir. Yang namanya hemat itu anak-anak, kita harus pintar memanage keuangan kita. Misalnya kita dikasih uang saku banyak oleh orang tua kita, sebagian kita tabung, sebagian kita untuk infak. Dan uang yang kita tabung ini anak-anak bisa kita gunakan untuk membantu seseorang yang sedang membutuhkan bantuan kita. Beda lagi dengan yang namanya kikir. Kalau kikir ini uangnya selalu ditabung tanpa mau mengeluarkan uang sepeser pun untuk membantu orang lain. Seperti di surat Al-Isra ayat 29, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu
Dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Ayat di atas, ayat tersebut menjelaskan melarang dengan keras umat Islam untuk hidup kikir dan boros, menghambur-hamburkan uang, membeli sesuatu yang tidak bermanfaat untuk diri kita. Misalnya kita sudah mempunyai satu sandal, mempunyai satu sepatu, mempunyai satu hijab, sudah cukup. Tapi kita membeli yang sangat berlebihan, itu adalah boros. Lebih baik uangnya kita tabung, kita gunakan untuk membantu orang lain atau bersedekah. Setiap hari kita sedekahkan di pagi hari. Kekikiran dan keborosan pada akhirnya akan mengantarkan mereka ke jurang penyesalan yang sangat memilukan. Manusia yang kikir biasanya akan dijauhi oleh manusia lainnya, meskipun hartanya berlimpah. Ia susah sekali mendapatkan ketenangan dan keberkahan dalam hidupnya. Allah telah menjauhkan rahmat darinya, maka dalam usahanya ia akan terus merasa kurang, tanpa mengenal cukup dan puas dengan karunia-Nya, sehingga dia diperbudak oleh hawa nafsu dunia. Adapun manusia yang boros, glamor, dan berlebihan dalam menggunakan fasilitas yang dimilikinya, ia suatu saat akan mendapatkan masa krisis yang berkepanjangan. Setelah semua hartanya habis tanpa tersisa, maka ia pun menyesali semuanya dan hidup merana. Oleh karena itu anak-anak, konsep Islam jelas, yaitu menerapkan pola hidup hemat, sederhana, tidak terlalu kikir dan tidak terlalu boros. Anak-anakku, semua harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Oke, anak-anakku, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sedikit motivasi, sedikit nasihat dari Ustazah, semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Ingat ya anak-anak, hidup hemat ya, sebisa mungkin kita berhemat untuk membantu orang lain. Oke anak-anak, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.